Arus pendek listrik kios dagangan di Labuan Batu Utara ludes terbakar. Perayaan Waisak di Kota Medan diminta terapkan protokol kesehatan. Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar cetak UMKM berkualitas. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, kios dagangan yang menjual kebutuhan pokok di Pinang Lombang Bawah, Sungai Raja, Labuan Batu Utara ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik pada kulkas yang berada di dalam kios tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah video amatir warga yang merekam kebakaran satu unit kios dagangan milik pasangan suami istri Goldon Harahap dan Sinar Rumaito Siregar yang menjual kebutuhan pokok di Jalinsum, tepatnya di Dusun Pinang Lombang Bawah, Sungai Raja, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Api yang berasal dari arus pendek ini dengan cepat membakar kios beserta isinya. Puluhan warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Labuan Batu Utara datang ke lokasi kebakaran. Kepala Desa Sungai Raja Heri Sahrijal Siregar mengatakan api berasal dari arus pendek listrik dan dengan cepat membakar seluruh isi kios yang merupakan barang dagangan kebutuhan pokok. Apa penyebab kebakaran Pak Kades? Arus pendek, korban jiwa tidak ada, Ya. cuma barang-barang lah yang habis. Ini kan apa? Kan di sampah. Di sampah ya. Kira-kira kerugian di kisaran 200 juta lah. Sudah. Kata di sampah itu habis semua barangnya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas di Jalinsum juga sempat mengalami kemacetan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, video pasien di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara membludak hingga duduk di lantai viral di media sosial. Pihak rumah sakit sendiri mengkonfirmasi bahwa sejak awal telah melakukan pembatasan. Inilah keadaan yang terlihat dalam video yang viral beredar di media sosial. Pasien berobat di Rumah Sakit USU Medan membludak hingga pasien duduk di lantai. Menanggapi hal tersebut, Humas Rumah Sakit USU Muhammad Zaini Zain mengatakan pihak Rumah Sakit USU selama masa pandemi COVID-19 ini melakukan pembatasan jumlah pasien yang berobat sebanyak 50 orang per hari. Dia juga membantah jika rumah sakit tidak menyediakan bangku untuk pasien menunggu atau pendamping pasien. Menurutnya rumah sakit sudah menyediakan sebanyak 50 bangku untuk pasien menunggu. Pihaknya juga menghimbau kepada pasien agar hanya membawa satu pendamping untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kami sejak awal Rumah Sakit USU sejak pandemi terjadi pada tanggal 18 Maret 2020 sudah mengeluarkan pengumuman dari sejak awal dan sampai hari ini belum berubah bahwa pasien yang datang kemari hanya yang memang betul-betul dalam kondisi gawat, dalam kondisi yang mengkhawatirkan sehingga kita bisa tanganin di rawat IGD lalu di rawat jalan. Khusus untuk rawat jalan, pasien itu hanya datang didampingi oleh satu orang pendamping dan kita sediakan tempat duduk seperti ini. Lalu pasien di screening di sini untuk kemudian kita bisa mengetahui apakah kondisi pasien dalam beberapa hari sebelum berobat itu tidak demam. Kita juga membatasi pendaftaran dari pukul 7.00 sampai 12.00. Mengapa? Agar tidak terjadi penumpukan jumlah pasien baik di ruang poli maupun pada saat pengambilan obat. Semua kritikan dan saran kami terima dengan baik dan semua kami perbaiki. Namun begitu, sebelum ada tudingan itu kita juga sudah menyiapkan kursi tambahan. Mungkin pada saat beliau menyampaikan tudingan itu tidak mendapatkan kursi tambahan itu. Kursi ini tetap dengan jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 kursi. Itu sesuai dengan perintah dari protokol kesehatan di mana dengan ruangan seperti ini maka jumlah orang tidak boleh lebih dari 50 orang. Meskipun demikian, pihak Rumah Sakit USU akan melakukan evaluasi dan pembenahan untuk kenyamanan bagi masyarakat yang akan berobat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV.
Sementara itu, pemirsa, petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polrestabes Medan menggeledah fasilitas drive-thru rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara pada Selasa petang. Polisi menduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan terkait limbah rapid test. Belasan petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggeledah fasilitas drive-thru atau layanan dalam kendaraan rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara pada Selasa petang. Polisi menyita alat rapid test antigen, antibodi, dan rapid test PCR COVID-19 serta limbah swab rapid test yang sudah digunakan. Polisi juga menyita komputer dan dokumen yang digunakan untuk mendata para peserta rapid test. Selain menggeledah, polisi juga memintai keterangan para petugas pelayanan rapid test, kemudian membawa sejumlah petugas pekerja untuk dimintai keterangan. Polisi menduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak baiknya penanganan limbah rapid test, termasuk dugaan pelanggaran legalitas pelaksanaan rapid test. Ini terkait dengan legalitas yang dilaksanakan oleh pihak yang mengadakan swab drive-thru. Saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut nanti akan kita sampaikan pada rekan sekalian. Artinya semua alat-alat itu dibawa ke Polrestabes ya, Bang? Yang kita amankan hanya beberapa, tidak semua. Diamankan sementara apa, Bang? Masalah pelanggaran prokes. Terus kemudian ini ditutup sementara ya, Bang, untuk? Ya, hingga saat ini masih belum ada, dari kami masih mengimbau untuk tidak dibuka dulu. Bang, apa ini pengembangan vaksin jual beli yang Polda kemarin? Sementara masih kami selidiki. Bang, barang yang diamankan ini apa bentuknya? Alat rapid gen antigen atau apa? Ya, termasuk alat Limbah juga? Dan limbahnya. Oke. Sampai sini dulu ya. Makasih ya. Makasih ya, Bang Khalid. Pelayanan rapid test dan PCR yang digeledah polisi diselenggarakan oleh PT Sumatera Siberia Kompania bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Pemko Medan, Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Klinik Al-Ikhlas, dan Face Lab. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah meninjau fasilitas drive-thru rapid test antigen dan PCR swab test di Lapangan Merdeka pada Rabu 17 Maret lalu, guna mengapresiasi fasilitas drive-thru yang dibuka sejak Februari 2021 lalu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pengunjung membludak dan langgar protokol kesehatan COVID-19, kolam renang yang ada di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditutup Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Deli Serdang. Penutupan langsung dilakukan petugas Satgas Penanganan COVID-19 Deli Serdang dengan memasang garis polisi di depan pintu masuk. Pasca ditutup, wahana air yang biasanya ramai dikunjungi warga khususnya di hari libur, kini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya sejumlah petugas dari pihak kecamatan masih berjaga-jaga di lokasi kolam renang tersebut. Kepala Dusun 2 Marendal Surya Wijaya mengatakan, kolam renang tersebut ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan karena diduga melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, pengunjung melebihi kapasitas dari jumlah yang diperbolehkan oleh pemerintah. Ada sedikit pelanggaran prokes kesehatan COVID-19 di kolam renang Pondok Cabe, berhubung karena jumlah pengunjungnya melebihi batas kapasitas yang sudah ditentukan oleh prokes kesehatan dari gugus COVID-19. Jadi karena jumlah pengunjungnya melebihi batas, untuk itu dilakukan tindak penutupan untuk sementara di kolam renang Pondok Cabe sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi untuk itu pihak pengelola Pondok Cabe juga menunggu putusan dari pihak yang berwenang. Jadi untuk itu kami juga dari pemerintahan desa belum bisa memberikan perizinan kepada pengelola kolam renang Pondok Cabe. Itu saja. Bang, sebelumnya
Ini sudah pernah diingatkan berapa kali, Bang? Kalau kami sih sudah mengingatkan lebih kurang 2 kali kami sudah mengingatkan agar supaya protokol kesehatan kemudian jumlah pengunjung yang diterima di tempat tamasya kolam renang Pondok Cabe itu harus sesuai dengan batas yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh kalau kapasitasnya 100% dikurangi menjadi 50% kepadatan pengunjungnya. Selain kolam renang, 2 lokasi hiburan malam di Medan yang melanggar prokes juga ditutup sementara oleh Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, bawa kabur mobil milik anggota TNI yang hendak dicuci. Pelaku yang bermodus sebagai pekerja di salah satu tempat pencucian mobil tinggalkan mobil curiannya di perladangan di Desa Durian, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Beginilah mobil milik anggota TNI yang sempat dibawa kabur dan ditinggalkan oleh pelaku di perladangan Desa Durian, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Temuan mobil yang terparkir di perladangan dalam keadaan terkunci dan tanpa nomor kendaraan ini pun menggegerkan warga sekitar. Menurut korban Sertu Suryanto, kejadian berawal saat mobil miliknya hendak dicuci. Salah seorang pekerja di tempat pencucian mobil tersebut meminta kunci mobil dengan alasan untuk memindahkan mobil ke tempat pencucian. Namun pelaku malah membawa kabur mobil korban. Korban sempat mengejar pelaku, namun setelah lebih kurang dari 4 jam, korban mendapat kabar mobil miliknya ditemukan di perladangan. Sementara pelaku yang telah ditandai oleh korban kabur meninggalkan mobil tersebut. Mobil yang ditinggalkan pelaku dalam keadaan terkunci baru dapat dibuka setelah korban mengambil kunci mobil serep dari rumahnya. Saya bawa mobil ini ke Dorsmir. Terus waktu di Dorsmir itu tidak ada orangnya. Yang orangnya di belakang, terus ada datang orang. Bahwasannya katanya dia orang yang mau mencuci. Habis itu dia geser-geser motor. Habis geser motor, terus katanya nanti kalau ditunggu biar cepat saya panggil kawan di belakang gitu. Habis itu terus dibawa keluar mobil itu. Terus dibawa lari. Itulah kejadiannya, Pak. Ketika lari ada yang ngikuti atau enggak? Nggak ada. Terus bisa tahu mobil ini di sini gimana ceritanya, Pak? Kita cari-cari, Pak. Ada yang informasi dari telepon-telepon gitu. Kita tadi cari ke daerah Tinjuan juga, cuma nggak dapat informasi ada di sana. Terus saya cari ke sana katanya udah keluar gitu. Berapa jam baru ditemukan, Bang, mobilnya? Kurang lebih 3 jam lah. Jadi ditinggal 3 jam 4 jam lah. Ditinggal atau gimana nih mobilnya? Ditinggal, Pak. Orangnya nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Tanda, Pak, dengan pelaku, Pak. Tanda saya kalau jumpa tanda sama pelakunya. Yang ke situ 1 orang. Yang minta kunci sama Pak 1 orang. 1 orang. Oh iya. Tapi informasi itu ada 2 mobil itu. 1 mobil warna putih. Itu yang kawannya mungkin. Kini pelaku pencurian mobil tersebut telah dilaporkan korban ke Mapolres Batubara dan dalam pengejaran petugas. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, peringatan Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada 26 Mei 2021 dirayakan oleh umat Buddha di Indonesia. Peringatan tersebut dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan, meski dengan segala keterbatasan kondisi tidak mengurangi makna peringatan Hari Raya tersebut. Sejak 20 Mei 2021, penambahan kasus harian COVID-19 kembali berada di atas angka 5.000 kasus. Selain itu, setelah masa libur panjang Hari Raya Idul Fitri ditemukan adanya klaster baru, salah satunya klaster silaturahmi. Hal ini menjadi salah satu penanda bahwa pandemi COVID-19 belum usai. Melihat kondisi umum yang belum cukup aman dari resiko penularan, pemerintah Kota Medan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan mengeluarkan surat edaran yang berisi ketentuan perayaan Waisak. Surat edaran ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan beribadah umat Buddha di Kota Medan agar penularan COVID-19 dan varian-variannya dapat terus ditekan. Begitu juga dengan Kementerian Agama melalui surat edaran nomor 11 tahun 2021 secara garis besar menyampaikan 6 poin panduan ibadah puja bakti dan dharma santi Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini. 3 poin pertama berisi panduan tentang tata laksana acara ibadah di tempat ibadah, gedung atau lokasi lain yang dijadikan tempat pertemuan. Yang saya harapkan di sini adalah kesadaran kita dalam pelaksanaan ini. Mungkin tidak dilarang pelaksanaannya, tapi kita tahu bersama bahwa ada prokes yang harus kita jiwai.
harus kita laksanakan tanpa harus diperintah. Ini kuncinya, karena ini menyangkut dari sikap dan perilaku seseorang. Setiap masyarakat itu pasti nalurinya untuk yang sehat, untuk yang baik. Saya yakin ini pasti sangat kuat, dan ini akan lebih menyelamatkan semua orang-orang yang tercinta di dekatnya. Saya rasa ini himbauan saya, tolong ya semua, termasuk kita, laksanakan ini dengan baik walaupun situasinya dalam keadaan Waisak ya. Waisak. Karena Waisak ini adalah perkumpulan untuk orang agama Hindu ya. Umat Buddha ya. Umat Buddha dalam melaksanakan sembahyang ya. Dalam sembahyang juga kalau kita melakukan protokol kesehatan kan bisa kok. Masjid aja bisa. Oke, Pak. Oke. Aspek yang terus ditekankan yakni tentang penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kapasitas acara perayaan maksimal 30%. Hal ini guna menjaga jarak fisik antar umat yang beribadah. Selain itu diimbau juga untuk melaksanakan ibadah dengan waktu efisien untuk mempersingkat waktu tatap muka agar dapat menekan risiko penularan COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam sebulan terakhir sebanyak 161 warga Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. 6 diantaranya dilaporkan telah meninggal dunia. Sebanyak 161 orang yang terkonfirmasi COVID-19 berasal dari hampir seluruh kecamatan yang tersebar di daerah Humbang Hasundutan. Sampai saat ini hanya kecamatan Sijama Polang yang masih bersih dari penularan COVID-19. Jumlah pasien COVID-19 terbanyak berasal dari kecamatan Dolok Sanggul, yakni sebanyak 84 orang. Sementara 6 orang yang meninggal dunia tersebut, 2 orang diantaranya adalah merupakan warga kecamatan Dolok Sanggul, dan 2 orang lagi merupakan warga kecamatan Lintong Nihuta, 1 orang warga kecamatan Pakat, dan 1 orang lagi merupakan warga kecamatan Onan Ganjang. Kondisi yang terkonfirmasi COVID di Humbang Hasundutan berjumlah 161 orang. Selesai isolasi 149 orang. Dan yang meninggal dunia 6 orang. Tatap muka ditiadakan, pembelajaran dilakukan secara daring atau melalui Bitkom. Khusus masalah adat. Masalah adat sekarang, jika ada pesta boleh, meninggal dunia juga, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jumlah yang hadir sesuai dengan kapasitas tidak melebihi 50%. Selalu mentaati protokol kesehatan. Tidak pakai musik, karena itu rawan dengan penularan. Keluarga yang terkonfirmasi itu, yang kontak dengan warga masyarakat, dilakukan dinas kesehatan, tracing, tracking, dan treatment. Tetapi fokus, setelah 2021, pemerintah Kabupaten Hasundutan dalam mewujudkan ketahanan immunity kelompok ataupun masyarakat, sekarang ini Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas melakukan vaksinasi. Juru bicara COVID-19 Humbang Hasundutan, Hotman Hutasoid menyebutkan, situasi tersebut menggambarkan bahwa angka kematian COVID-19 meningkat di Humbahas. Sehingga diharapkan pemerintah kabupaten segera mengantisipasinya agar situasi tidak semakin memburuk. Satgas COVID-19 Humbang Hasundutan juga terus mensosialisasikan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Rahmat Inton melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM melalui program MUBI. Program ini bertujuan untuk membangun semangat dalam mengembangkan produk yang berkualitas dan siap bersaing di pasaran.
Bank Indonesia terus merealisasikan komitmennya dalam membina pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Selama ini, UMKM menjadi salah satu elemen dalam pemulihan ekonomi nasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar, Sumatera Utara terus berkomitmen mencetak pelaku UMKM berkualitas melalui program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI. Program WUBI merupakan program rutin yang diadakan Bank Indonesia setiap tahunnya untuk mencapai wirausaha potensial yang bisa dikembangkan. Dalam pengembangannya, Bank Indonesia mengimplementasikan melalui 4 level, yaitu UMKM potensial, sukses, siap digitalisasi, dan potensial ekspor. Para pelaku UMKM yang masuk dalam program WUBI merupakan hasil seleksi internal Bank Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 25 pelaku UMKM dari berbagai daerah di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar akan diberikan pelatihan. Salah satunya pelatihan Go Digital untuk meningkatkan kemampuan manajerial usaha dan mengubah pola pikir melalui kegiatan bootcamp selama 3 bulan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Edi Rahmanto Hidayat berharap di era digitalisasi produk UMKM dapat bersaing di pasar daerah dan luar daerah, nasional maupun internasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar pada tahun ini menyelenggarakan program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Batch 1 tahun 2021, merupakan program yang betul-betul untuk meningkatkan kualitas dan juga skala usaha dari para UMKM yang ada di wilayah kami, di wilayah sisi kita lakukan, sehingga ke depan bisa lebih bersaing baik di level ini Sumatera Utara, juga mungkin bisa ke nasional dan juga bisa bersaing di bagusnya juga bisa gitu, tapi di pemasaran di luar wilayah kita gitu. Memang pemerintah secara umum memang sedang menargetkan peningkatan UMKM yang go digital. Memang ini perlu pendampingan lagi, nanti kita perlu cari caranya bagaimana untuk maju ke depan, nanti mungkin dengan bantuan dari konsultan yang kita kerjasama bisa juga itu, bisa juga kita fokus ke pasar Sumatera Utara, lalu juga nanti bisa menjual keluar tapi dengan cara-cara mungkin yang lebih disesuaikan, karena memang tadi tidak serta-merta dengan yang go digital itu semuanya sukses, karena seringkali saya pantau UMKM yang ada di Sumut go digital udah setahun nggak ada yang beli, nggak ada yang nanya, itu kan berarti kan cuma istilahnya kalau kami BI Siantar nggak mau cuma target memenuhi go digital, enggak, saya ingin semuanya maju, jadi jualannya laku, produknya semakin bagus, kalau bisa ekspor lebih bagus. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.